Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Indria Malvira, dan rekan saya, Resja Beri Permana dan Tasya Fitri Yunada. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan jurnal yang berjudul High Hydrostatic Pressure Technology in Dairy Processing. Berikut outline dari presentasi kami pada kesempatan kali ini. Ada introduction, mechanism of HHP, application of HHP, dan conclusion. Introduction. Pada era modern ini, telah banyak konsumen yang sadar terhadap kesehatan, di mana kesehatan itu sendiri sangat bergantung terhadap komponen dari suatu makanan dan juga sangat berhubungan erat dengan mikroorganisme. Pada perkembangan teknologi seperti sekarang ini, banyak makanan yang diproses dengan menggunakan suhu tinggi untuk membunuh atau menginaktifkan mikroorganisme. Akan tetapi, proses yang dilakukan pada suhu tinggi akan menurunkan kualitas gizi dari makanan atau minuman tersebut, dikarenakan banyak nutrisi yang labil terhadap panas. Untuk mengatasi masalah tersebut, terdapat beberapa proses non-thermal atau proses dingin, termasuk teknik High Hydrostatic Pressure atau HHP yang telah berkembang pada saat sekarang ini. HHP dapat digunakan untuk makanan dalam bentuk cair atau padat dan juga dapat menambah manfaat pada makanan itu sendiri. Efek HHP terhadap mikroorganisme pada susu dengan menggunakan tekanan 650 megapascal yang dapat mengurangi jumlah mikroorganisme secara signifikan, di mana High Hydrostatic Pressure atau disebut dengan HHP ialah proses non-thermal yang memiliki efek yang dapat memperpanjang masa simpan tanpa bahan pengawet dan zat aditif dengan tidak merusak kualitas gizi pada produk. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai mekanisme dari HHP. Mekanisme utama dari HHP ini adalah penurunan volume produk dengan target tingkat molekuler. Pemberian tekanan tinggi terhadap ikatan non-kovalen pada molekul-molekul berukuran besar, contohnya itu adalah ikatan hidrogen, ikatan ionik, maupun interaksi hidrofobik, ini akan menyebabkan disrupsi struktur tersier dari molekul tersebut, sehingga molekul-molekul yang berukuran besar lebih sensitif terhadap pemberian tekanan hidrostatik ini. Pembagiannya adalah berdasarkan dari produk yang akan diproses, contohnya itu adalah produk yang sudah di pre-packaging atau produk liquid flow. Contoh sistemnya itu bisa berupa batch, semi-continue, atau continue. Pada jurnal ini akan dibahas dua sistem aja, yaitu sistem batch dan sistem semi-continue. Berikut adalah penjelasan mengenai mekanisme sistem batch. Sistem batch ini digunakan untuk produk-produk yang telah di pre-package, yaitu yang telah dibungkus. Di sini water intake akan diatur oleh pompa bertekanan tinggi, sehingga di sini akan diatur tekanannya yang akan menyebabkan build up tekanan di dalam chamber. Air ini akan kontak langsung dengan produk-produk yang telah di packaging. Di sini di dalam chamber ini tekanan akan ditahan dalam waktu tertentu. Setelah itu, pompa outlet di sini akan mengatur dekompresi dari tekanan yang sudah diberikan di chamber tersebut. Di sini water outlet akan mengeluarkan air sehingga tekanan di dalam chamber akan kembali ke tekanan atmosfer. Turun kembali ke tekanan atmosfer. Di sini airnya itu akan kembali ke chamber steril sehingga akan mengulangi proses dari tekanan ini.
penggunaan air yang steril dibutuhkan untuk mencegah cross-contamination pada produk yang di dalam chamber yang telah diproses. Selanjutnya adalah untuk sistem kontinu yang dapat digunakan untuk produk-produk pangan yang berbentuk cair atau liquid. Di sini tiga mekanisme yang ditunjukkan di sini bukanlah mekanisme yang terjadi untuk masing-masing chamber, tapi hanya untuk menjelaskan apa saja mekanisme yang dapat terjadi di chamber untuk yang semi-kontinu ini. Bagian pertamanya adalah chamber yang berisi air. Di sini air akan diatur tekanannya sehingga untuk menggerakkan piston yang akan digunakan untuk membantu peningkatan kompresi udara dalam chamber. Tahapan yang pertama ini yaitu feeding, yaitu pemasukan produk pangan yang akan diolah ke dalam chamber. Di sini akan menaikkan piston ke tingkat tertentu, kemudian akan masuk ke tahap kedua, yaitu pemberian tekanan. Pemberian tekanan ini dilakukan oleh pemasukan air ke dalam chamber melalui pompa bertekanan tinggi, sehingga di sini akan menciptakan dorongan untuk ke piston sehingga akan menyebabkan tekanan di dalam chamber. Setelah ditahan, tahap ketiganya adalah penahanan chamber bertekanan tinggi tersebut dalam waktu tertentu. Tahap selanjutnya ada ekspulsi, yaitu penurunan tekanan di dalam chamber. Di sini tekanan pistonnya akan diturunkan sehingga chamber akan kembali ke tekanan atmosfer, yaitu dengan cara pengeluaran air dari chamber untuk kembali ke chamber air. Di sini setelah selesai, produk cair ini akan keluar dari chamber untuk di packaging sebagai proses liquid. Keuntungan dari HHP ini adalah yang pertama itu untuk meminimalisir degradasi oleh proses termal. Seperti yang kita tahu, untuk HHP ini dia dalam chambernya tidak membutuhkan suhu tinggi untuk pemrosesannya. Suhu yang biasa digunakan adalah suhu minus 20 derajat Celcius sampai 80. Dengan meminimalisir proses termal, rasa, nutrisi, tekstur tidak akan berubah secara signifikan. Selanjutnya, proses HHP ini memakan waktu lebih cepat. Biasanya untuk holding di dalam satu chamber itu hanya berlangsung sekitar maksimal 6 menit. Tekanan yang digunakan berkisar 3.000 sampai 6.000 bar. Pemberian tekanan ini akan mempercepat kinetika termal inaktivasi mikroorganisme. Selain itu, HHP ini sangat baik untuk pangan yang memiliki pH rendah. Selanjutnya adalah kelemahan dari penggunaan proses HHP. Yang pertama, bahan pangan yang diolah menggunakan HHP harus mengandung air. Tidak terbatas hanya pangan yang berbentuk cair, tapi juga untuk pangan-pangan yang padat yang di pre-packaging, yang contohnya dapat digunakan pada sistem batch yang sudah dijelaskan tadi. Yang kedua, HHP ini tidak cocok untuk makanan-makanan yang rapuh, jadi yang gampang rusak akibat pemberian tekanan. Selain itu, HHP tidak cocok untuk pangan-pangan yang memiliki protein tinggi. Seperti yang sudah dibahas tadi, pemberian tekanan tinggi ini dengan mentargetkan molekul akan mendisrupsi struktur tersier dengan cara penggangguan ikatan-ikatan non-kovalen seperti contohnya ikatan hidrogen, ikatan ionik, maupun interaksi hidrofobik. Jadi di sini tekanan tinggi akan mendenaturasi protein pada produk. Selanjutnya, HHP ini tidak cocok untuk inaktivasi enzim dan spora. Selain itu, HHP tidak cocok untuk makanan yang memiliki pH tinggi.
Selanjutnya yaitu efek penerapan HHP dalam industri susu. Pertama itu terhadap kasein. Pada tekanan 250 sampai 310 megapascal, misal kasein susu terdisintegrasi menjadi partikel yang lebih kecil. Ukuran dan jumlah misal kasein meningkat ketika partikel menjadi bentuk rantai yang dapat mengurangi waktu koagulasi renat. Lalu terjadi perubahan konformasi protein susu. Untuk efek terhadap whey protein pada tekanan 400 megapascal meningkatkan hidrolisis pepsin dari beta-laktoglobulin, pengurangan antigenisitas, dan pengikatan imunoglobulin E. Pada tekanan 500 megapascal dengan suhu 25 derajat Celcius dapat mendenaturasi laktoglobulin, sehingga meningkatkan sifat fungsional, hardness, hidrofobisitas, permukaan, kelarutan gelasi, dan sifat pengemulsi pada whey protein. Lalu efeknya terhadap lemak. Pada tekanan 500 megapascal dapat mengkatalisasi modifikasi ukuran dan distribusi globula lemak susu. Pada suhu 25 dan 50 derajat Celcius meningkatkan jumlah globula, stabilitas creaming off, dan tidak adanya kerusakan pada membran globula lemak susu. Pada tekanan 100 sampai 500 megapascal, suhu 4, 25, dan 50 derajat Celcius, kandungan asam lemak bebas tetap, sehingga mencegah off-flavor atau ketengikan dalam susu. Lalu efek terhadap laktosa, yaitu pada tekanan 100 hingga 400 megapascal selama 10 hingga 60 menit pada suhu 25 derajat Celcius menunjukkan tidak adanya reaksi isomerase Maillard atau laktosa pada susu. Selanjutnya, efek terhadap warna susu, yaitu pada kombinasi perlakuan thermal. Selanjutnya, perlakuan HHP itu terjadi kehilangan warna putih dari susu dan menjadi kekuningan karena berkurangnya ukuran misal kasein. Sedangkan kombinasi HHP lalu diikuti perlakuan thermal, itu terjadi kembalinya warna putih dari susu karena sifat reversibel misal kasein terhadap perlakuan HHP. Efek lainnya dari HHP yaitu tidak berpengaruh pada molekul kecil seperti asam amino, vitamin, dan senyawa flavor. Pada tekanan 600 megapascal, suhu 50 derajat Celcius, terdapat peningkatan pengikatan konsentrat whey protein dari 0,23 menjadi 0,39 per molekul protein untuk heptanon dan dari 0,21 menjadi 0,4 untuk oktanon. Pada tekanan 400 megapascal selama 15 menit dengan suhu 40 sampai 60 derajat Celcius mengurangi aktivitas proteolitik. Lalu pada 25 sampai 60 derajat Celcius meningkatkan sifat organoleptik. Kombinasi HHP dan thermal itu dapat digunakan untuk menghasilkan susu yang lebih baik, sifat sensorik dengan peningkatan umur simpan. Lalu efek HHP terhadap mikroorganisme. Resistensi mikroorganisme terhadap tekanan tergantung pada kondisi pemrosesan konstituen makanan, sifat-sifat, dan keadaan fisiologis mikroorganisme. Pada bakteri gram positif diketahui lebih resisten daripada gram negatif, di mana pada tekanan 500 sampai 600 megapascal pada suhu 25 derajat Celcius selama 10 menit dapat menginaktivasi gram positif, sedangkan untuk gram negatif pada 300 sampai 400 megapascal. Lalu terjadi pengurangan aktivitas psikotrofik, Lactococcus, jumlah total bakteri, ragi, dan kapang, serta menginaktivasi 3 patogen utama dalam susu, yaitu Listeria monocytogenes, E. coli, dan Salmonella enteritidis. Pada tekanan 300 sampai 500 megapascal selama
15 menit dapat menghambat Lactococcus untuk mengasamkan susu, sehingga HHP tidak menghasilkan kualitas susu steril karena adanya spora yang tahan terhadap tekanan. Untuk itu, diperlukan kombinasi HHP dan thermal. Selanjutnya yaitu efek HHP terhadap produksi dan pematangan keju. Pada suhu kamar, terjadi denaturasi whey protein, fragmentasi misel, dan mengubah keseimbangan mineral. Terjadinya denaturasi tersebut karena adanya tekanan yang berinteraksi dengan kasein yang dapat meningkatkan retensi whey protein dalam matriks keju, sehingga menghasilkan modifikasi teknologi susu dalam pembuatan keju, meningkatkan sifat koagulasi renat dan hasil keju. Lalu dapat mempercepat pematangan keju karena adanya penurunan asam amino bebas ketika tekanan lebih dari 300 megapascal. Kondisi HHP yang dapat mempercepat pematangan keju ada dua, yaitu high HHP pada tekanan 400 sampai 600 megapascal selama 5-15 menit dan low HHP pada tekanan 50 megapascal selama 72 jam pada jenis keju yang berbeda. Pada tekanan 400 sampai 600 megapascal selama 5-15 menit pada keju mozzarella dan gouda, terjadi peningkatan tingkat proteolisis karena pelepasan enzim starter. Pada tekanan 50 megapascal selama 72 jam pada keju terjadi peningkatan proteolisis dengan peningkatan difusi zat larut, water holding capacity, dan distribusi garam. Selanjutnya, efek terhadap produk yogurt dan juga es krim. Pada yogurt yang terbuat dari susu ultra high pressure homogenized pada tekanan 200 dan 300 megapascal pada suhu 30 dan 40 derajat Celcius dapat mencegah oksidasi lipid dan menurunkan derajat lipolisis. Pada tekanan 400 megapascal dapat menginaktivasi Lactobacillus bulgaricus, tetapi Streptococcus thermophilus lebih resisten terhadap tekanan sehingga umur simpan yogurt dapat ditingkatkan. Kombinasi HHP dan thermal pada yogurt yang rendah lemak dapat nilai indeks konsistensi yang lebih tinggi, sifat reologi dan tekstur yang dapat diterima, lalu gelnya kompak dan meningkatkan viskositas. Pada es krim dapat menginduksi kristalisasi lemak, mempersingkat waktu untuk mencapai kandungan lemak padat yang diinginkan, dan meningkatkan umur simpan campuran es krim. Lalu dapat meningkatkan kemampuan whipping cream ketika 600 megapascal selama 2 menit, karena sifat kristalisasi yang lebih baik pada lemak susu. Lalu konsentrat whey protein termodifikasi ditambahkan dengan konsentrasi kurang dari 10% dalam campuran es krim itu dapat meningkatkan overrun dan stabilitas busa. Baik, kesimpulan pada presentasi kami pada kesempatan ini yaitu HHP adalah teknologi yang baik untuk mengembangkan produk susu dengan nutrisi yang baik dan sensori yang berkualitas serta umur simpan yang lebih baik. Yang kedua, konsep mekanisme HHP telah diterima oleh konsumen karena kemampuan menghancurkan patogen mikroorganisme dengan perlakuan non-termal. Yang ketiga, teknologi non-termal ini berpotensi mengurangi kebutuhan energi dalam industri pengolahan makanan. Sekian presentasi kami pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.